Gedung yang sekarang dipakai sebagai Museum Sejarah Jakarta ini awalnya adalah merupakan gedung Balai Kota Batavia atau yang dikenal dengan State House van Batavia ya. Dibangun pada tahun 1707 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn, kemudian diresmikan pada tahun 1710 pada masa Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Selain balai kota itu juga jadi gedung pengadilan, gedung catatan sipil kayak gitu. Nah, karena jadi gedung pengadilan itu, jadi siapapun yang punya masalah dengan hukum itu dipenjara di bawah. Kemudian diadilin di sini, kemudian juga dihukumnya di sini di depan pintu utama yang ke Taman Fathahillah. Gitu. Kemudian setelah masa pendudukan Jepang, gedung ini dipakai sebagai tempat logistik dan Nippon. Kemudian setelah masa kemerdekaan pernah juga dipakai sebagai gedung Kodim 05003 ya, Jakarta Barat. Kemudian ada beberapa kali alih fungsi juga, alih kepemilikan sampai pada tahun 1968 diserahkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian baru pada tahun 1974, tepatnya pada tanggal 30 Maret, diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta. Kalau yang berperan pasti Pak Gubernur pada masa itu ya, Gubernur Ali Sadikin ya. Tapi selain Pak Gubernur, sebelumnya itu ada yayasan namanya Yayasan Oud Batavia yang dibentuk itu tujuannya adalah mengumpulkan segala hal, segala ihwal tentang sejarah kota Batavia. Terbentuk pada tahun 1936 itu museum namanya Museum Oud Batavia. Nah, itu yang menjadi cikal bakal Museum Sejarah Jakarta. Tapi museum itu baru dibuka untuk publik pada tahun 1939. Kemudian setelah kemerdekaan itu berubah namanya menjadi Museum Jakarta Lama. Kemudian koleksi-koleksi Museum Jakarta Lama inilah yang nantinya akan menjadi koleksinya Museum Sejarah Jakarta pada masa Gubernur Ali Sadikin. Sampai sekarang koleksinya berjumlah 6.383 koleksi. Tentunya memang nggak cukup ya kalau kita display di sini. Jadi ada banyak yang masih di storage. Koleksinya itu sekitar 80% lah itu merupakan koleksi yang tadi tuh dari Museum Jakarta Lama yang awalnya itu ada di Museum Wayang yang sekarang, kemudian dipindah ke sini. Koleksinya itu dari awalnya furniture, kita punya koleksi furniture itu hampir 200-an. Lukisannya kita juga punya sekitar 70-an, karena yang di display juga nggak terlalu banyak. Tadi ada di storage juga, kemudian senjata, logam, kemudian peralatan rumah tangga, kemudian keramik, kemudian buku-buku, kemudian koleksi dari masa Hindu-Buddha. Kalau yang paling tua tentunya koleksi yang dari masa prasejarah ya, ada peralatan batu dari masa prasejarah. Kalau koleksi yang unggulannya sih banyak ya. Cuman kalau menurut saya tuh yang unik itu ada koleksi lukisan mural. Itu pelukisnya Pak Haryadi, dibuat pada tahun 1975, itu menggambarkan tentang kehidupan masyarakat Batavia pada
akhir abad ke-19, awal abad ke-20. Kalau kita perhatikan itu ada dua bagian ya. Jadi ada bagian atas itu menggambarkan tentang tata kota Batavia, kemudian bagian bawah itu menggambarkan tentang kehidupan masyarakat Batavia. Nah, lukisan itu sudah dibuat sketsanya di 3 tembok itu, tapi kemudian tidak selesai untuk pewarnaannya karena temboknya itu intrusi air dari bawah itu lumayan tinggi, kemudian temboknya lembab, jadi akhirnya cat itu tidak bisa nempel di tembok. Makanya kemudian pelukisnya menghentikan pengecatan lukisan itu. Jadi sekarang kondisinya, jadi ada sebagian yang sudah dicat, kemudian sebagian besar itu bentuknya masih sketsa. Revitalisasi kota tua sih nggak ada kayak pekerjaan yang di museum, nggak ada. Mungkin karena memang pengelolaannya lain ya, tapi ngefek ke kita, ngefek pengunjung ya, karena pengunjung dari stasiun itu lebih nyaman untuk jalan ke sini. Karena dulu itu kalau sore jam 3 gitu udah sepi. Tapi ketika revitalisasi tahun 2007 itu udah mulai agak pengunjung udah banyak, terus kemudian sampai sore juga masih aman kayak gitu ya. Apalagi sekarang ketika suasananya sudah seperti ini nyaman buat orang jalan, apalagi makin sore kayaknya makin enak karena sudah adem kayak gitu ya. Saya rasa sih pasti lebih nyaman buat pengunjung ya, karena mereka tidak terganggu oleh lalu lintas yang lumayan padat seperti itu. Kalau hari weekday itu biasanya memang banyak anak sekolah, tapi kalau hari Sabtu Minggu itu umum, keluarga, atau rombongan tamu-tamu dari luar negeri kayak gitu ya. Kebanyakan sekarang Malaysia banyak, dulu Cina banyak, tapi Belanda juga banyak karena kebanyakan orang Belanda memang kayak gitu ya. Kalau ke Indonesia tuh kayak napatilas kayak gitu ya. Dan pengunjung kita lumayan banyak. Kalau hari biasa sekarang itu belum nyampe 1.000 ya. Kalau dulu sih bisa nyampe 1.000. Cuman kalau hari weekend itu sekarang ada yang sudah mencapai 3.000. Sementara kalau dulu itu bisa 5.000 sampai 6.000 itu weekend. Jadi ketika pandemi pastinya turun drastis karena banyak museum tutup. Ada berapa bulan itu museum tutup, jadi memang jumlah pengunjungnya lumayan turun sangat-sangat drastis. Kemudian ketika sekarang udah mulai pulih ini ya, belum juga kembali seperti ketika sebelum pandemi ya. Ketika normal itu pengunjung museum sejarah Jakarta hampir 700-an ribu setahunnya. Tapi ketika pandemi turun drastis dan sekarang itu tahun kemarin juga belum bisa balik seperti tahun 2019 ya. Kemudian yang tahun 2023 sampai bulan ini pun juga belum mencapai seperti bulan Agustus tahun 2019. Memang belum kembali normal seperti dulu, tapi memang meningkatnya juga sudah lumayan banyak. Untuk mengundang pengunjung, kita coba promosi lumayan intensif lewat media sosial kita. Kemudian kita juga mengajak anak muda untuk terlibat di program publik kita. Kemudian kita juga membuka diri untuk mengajak mereka melakukan aktivitas di museum.
Kendala pasti ada ya, SDM kita terbatas yang memiliki sertifikasi terkait dengan museum. Karena kalau sesuai dengan peraturan pemerintah itu ada 6 tenaga teknis, jadi ada kurator, ada konservator, ada edukator, kemudian ada penata pameran, ada humas, ada register. Nah itu museum kita belum lengkap lah itu ya, belum memenuhi tenaga teknis yang seperti diamanatkan di PP. Kemudian yang kedua adalah pemakaian bangunan cagar budaya. Nah, pemakaian cagar budaya bagi kita sebenarnya ada dua sisi. Yang pertama adalah menguntungkan kita karena bangunan cagar budaya seperti Museum Sejarah Jakarta ini sendiri sudah ikonik ya, sudah menjadi daya tarik sendiri untuk masyarakat. Tapi ketika kita dihadapkan untuk menata display koleksi di dalamnya itu kita lumayan ada kendala. Jadi kita nggak bisa membuat pameran yang sesuka-suka kita seperti itu, karena ada aturan-aturan cagar budaya yang berkaitan dengan pelestarian gedung ini yang nggak boleh kita langgar sembarangan gitu. Jadi ini di satu sisi menguntungkan kita karena bisa mendatangkan pengunjung, tapi untuk display koleksi itu juga jadi kendala buat kita. Kalau harapan dari pengelola tentunya kami ingin museum itu menjadi tempat mendapatkan edukasi yang menyenangkan terkait dengan sejarah Jakarta, nggak membosankan kayak gitu. Kemudian juga kita pengen menginspirasi juga para pengunjung, nggak tahu inspirasinya itu membangkitkan rasa nasionalisme, rasa kebangsaan kayak gitu. Kemudian juga menginspirasi mereka untuk membuat inovasi, membuat barang-barang, membuat event, membuat kegiatan dari koleksi kita lah. Jadi kita pengen selain mengedukasi juga menginspirasi pengunjung. Karena kita museum sejarah ya, kenalilah sejarah lewat museum. Kalau kita semakin mengenal sejarah, mungkin kita akan semakin mengenal diri sendiri. Museum Bahari ini adalah bangunan cagar budaya yang paling tua yang ada di Jakarta, yang dibangun pada abad 17. Dahulu gedung ini sebagai gudang rempahnya VOC. Jadi ini merupakan salah satu bukti kejayaan rempah Indonesia.